Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Oke, dimana kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya, market cap cenderung ada sedikit koreksi, tepatnya di area 3,27 triliun karena market cap itu sempat menyentuh di area 3,28 ya bro ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk parameter harga Bitcoin kali ini berada di area 105,4-an dan semoga saja bro saat kalian nanti mungkin melihat video ini ya, semoga price daripada Bitcoin nggak di bawah 105.000. Syukur-syukur bisa kembali grow up. Nah, kalau kita lihat beberapa altcoin bro ya mayoritas sih sedikit recover ya. Sini yang luar biasa, yang mantap jiwa recovernya itu ada Sui ya, dia recover sekitar ya turun lagi bro ya. Tadi 8% kali ini 1%an, agak error nih kayaknya. Oke, terus kalau kita lihat Bitcoin Cash itu ada sekitar 4% ya, mayoritas sih udah mulai ada recover ya. PP juga udah recover, terus di sini kalau kita lihat untuk Pi Network udah ada sedikit recover, Uniswap udah mulai naik juga bro, jadi ya mantap jiwa lah ya. Buat teman-teman semua yang mungkin udah mulai running profit, silakan taking profit. Nah, untuk saat ini bro ada sedikit informasi daripada si Pi Network. Nah, untuk Pi Network sendiri kan harganya di area 6254. Oke, apakah dia masih ada potensi untuk naik atau dia malah akan cenderung mengalami penurunan? Kita akan bahas bareng-bareng. Nah, di sini kalau kita lihat untuk data daripada Pi Network sendiri bro ya, bisa kalian lihat sendirilah ya kan. Dari segi overview-nya, dimana kalau kita lihat antara selling pressure sama apa ya, buyernya gitu bro ya, di sini lebih didominasi dengan penjualan yang cukup kuat gitu ya, antara posisi penjualan netral, pembelian ya, atau tingkat kefomoan gitu. Nah, kali ini kita berada di posisi yang notabene orang-orang itu cenderung ngejual daripada Pi Network. Nah, terus kalau kita lihat dari trade-nya, nah kita cek bareng-bareng ya bro ya. Untuk trade daripada si Pi Network sendiri udah lumayan lama ya kita nggak buka data ini bro. Nah, kalian bisa melihat sendiri area entry kita yang ada di zona ini kan udah terrealisasi, bahkan tersentuh 2 kali ya bro ya. Nah, untuk saat ini kita singkirkan aja yang ini bro, yang merah ini ya, susah kali. Nah, ini kita hapus. Nah, untuk saat ini bro bisa kalian lihat sendiri Pi Network ya, setelah menyentuh di zona 0 berapa ini ya, di kepala 0 lah ya, ini dari Fibonacci retracement ya, dia mencoba ya bro ya, mencoba untuk grow up kembali. Cuman kalau kita lihat dari chartnya ini dalam time frame 4 jam bro, dia masih kuat untuk turun sih sebenarnya, masih kuat untuk turun. Jadi kita perlu waspada dan hati-hati juga di kisaran harga 0,56. Jadi kita mungkin kalau kita mau DCI bro ya, itu bisa kalian open jaring di area 0,5an ya bro ya. Ini dalam time frame 4 jam. Oke, seperti ini bro. Kalau kita lihat dari real chartnya memang dia cenderung kuat untuk turun dulu gitu ya, kecuali bro ya, kecuali nih ada momentum yang positif. Oke, jadi dia bisa mematahkan analisa kita bareng-bareng ini bro ya. Kalau ada momentum mungkin announcement nih ya kan, peluncuran dApps-nya, announcement nih akan ada listing di exchange A, B, C dan sebagainya, mungkin dia langsung kuat untuk grow up dari selling pressure-nya tadi akan berubah menjadi buyer yang cukup kuat gitu bro ya, yang dimana itu bisa membawa persentase harga daripada Pi Network naik. Cuman kalau nggak ada news, nggak ada perubahan, kemungkinan besar Pi Network bisa koreksi bro ya, koreksi ya mungkin bisa sampai di range harga sini ya, di area 0,57 sampai di persentasenya di area 0,55an lah ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman bisa open jaring di area situ, atau mungkin gini ya, semisal nanti harganya ini kuat naik dulu nih, mau rebound dulu ya kan, reboundnya mungkin di area 0,5 gitu kan, di area 0,5 Fibonacci retracement ya, ya nanti itu di kisaran kepala tujuan bro ya, 75 atau 74an kalian bisa jual dulu di area tersebut. Di area tersebut pasti akan terjadi yang namanya koreksi kembali gitu ya. Nanti kalau koreksi dia bisa, kita bisa masuk lagi lah, kurang lebih seperti itu. Intinya kita bisa apa ya, pinter-pinter untuk memanfaatkan momentum aja gitu bro.
Nah, setelah kita melihat data dari TradingView tadi, bro, yang notabene data sentimennya itu kan pada ngejual lah ya. Nah, kali ini ada bad news lagi nih, ya kan, yang dimana pengguna Picoin itu mengecam gitu kan tim jaringan Pi atas kegagalan migrasi dompetnya. Nah, jadi ini bisa dikatakan bad news juga gitu kan, bad news juga yang notabene bisa membawa persentase penurunan lagi bagi Pi Network ya. Seperti itu, bro. Tapi gini ya, Pi Network kalau menurut saya dari segi chartnya loh, kita berbicara chartnya itu cukup sehat ya, cukup sehat bro. Dari segi chartnya dia naik turunnya itu nggak langsung dem palung Maria nggak ya, tapi dia step by step turun dulu ya kan, habis itu dia rebound tipis, turun lagi, rebound lagi, turun lagi kayak gitu bro. Jadi bisa dikatakan chartnya sehat. Cuman ya itu tadi kurang transparansi aja dari timnya. Semisal nanti timnya mau transparansi, saya kira Pi Network ini kalau untuk kerana harga 3 sampai 10 dolar sih possible gitu bro ya. Nah, banyak pengguna Pi Network itu merasa frustasi karena apa, dompet mereka tidak menunjukkan koin Pi meskipun telah mengikuti petunjuk migrasi yang menyelesaikan persetujuan KYC. Ya, jadi masih banyak kendala lah ya dari walletnya ini. Nah, jaringan Pi harus mengatasi perbedaan dalam migrasi dompet. Jadi James Zito, pendiri Zito Realty dan pelopor jaringan Pi, juga telah menyuarakan kekhawatiran mengenai ketidakkonsistenan dalam prospek migrasi bagi pengguna jaringan Pi. Nah, James menulis nih bahwasanya meskipun telah menyelesaikan semua langkah yang diperlukan termasuk persetujuan KYC dan daftar periksa mainnet, beberapa pelopor telah melaporkan bahwa koin Pi yang mereka migrasikan tidak muncul di dompet mereka. Seperti yang telah disebutkan, beberapa anggota komunitas mengeklaim bahwa dompet mereka tidak memiliki saldo setelah migrasi. Selain itu, ada beberapa kasus di mana beberapa dompet dibuat selama proses migrasi ya. Jadi di sini poin pentingnya adalah selama 6 tahun terakhir para pelopor telah menjalankan proyek ini ya kan melalui dedikasi dan kerja keras mereka. Kini saatnya bagi tim inti Pi untuk menunjukkan akuntabilitas, menerapkan transparansi dan memberi penghargaan kepada para pelopor yang membangun fondasi jaringan ini. Nah, jadi ini bro yang bisa membawa perubahan harga, yang bisa membawa Pi Network itu naik lagi. Itu salah satu poin pentingnya adalah transparansi. Itu aja bro untuk saat ini ya, meskipun belum ada pelistingan, belum ada mainnet belum 100% gitu kan. Tapi kalau timnya transparan bro ya, itu yang terpenting itu dulu, timnya transparan pasti akan stabil harganya. Itu yang pertama. Yang kedua ya secara lambat laut harganya akan naik, apalagi nanti kalau diikutin pelistingan gitu bro ya. Dan semoga saja nanti pada tanggal 28 ya kan, kalau nggak ada perubahan perencanaan loh ya, itu kan akan ada ya mungkin daftar sentralisasi exchange gitu bro ya. Jadi semoga saja nanti pada tanggal 28 atau menjelang tanggal 28 ya, mungkin tanggal-tanggal 20-an lah, hamin seminggu menuju ke tanggal 28, mungkin harganya bisa grow up ya, bisa naik. Semoga saja bro ya. Untuk teman-teman semua para holder Pi ya, sabar aja, selalu aja nikmati prosesnya. Untuk kedepannya Picoin sih masih ada prospek atau harapan untuk rebound kembali. Cuman pertanyaan dari saya satu aja bro, sabar nggak kalian nunggu gitu aja ya. Yang penting timnya mau memberikan announcement, transparansi, peluncuran dApps, listing itu dulu, wah udah mantap jiwa ya. Oke, tetap semangat ya para holder Pi Network ya, semoga saja koin yang kalian pegang bisa memberikan cuan. Tetap semangat, disclaimer dan salam cuan.